Halo semuanya, selamat datang di video kali ini tentang pembelajaran tentang Zoom. Jadi dalam video ini kita akan belajar banyak tentang cara menggunakan Zoom. Zoom itu adalah sebuah aplikasi komunikasi untuk melakukan video call. Jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman, apalagi pada saat masa situasi pandemi sekarang yang mengharuskan berbagai acara diadakan secara online. Jadi sekarang kita akan mulai dengan membuka aplikasi Zoom. Pertama-tama kita harus login ke dalam Zoom menggunakan akun kita. Jadi biasanya kita akan login menggunakan akun Google kita karena kita sudah mempunyai akun Google sebelumnya untuk hal-hal lainnya, misalnya untuk Gmail, Google Drive, dan sebagainya. Jadi lebih gampang kita langsung login ke Google. Ini akan connecting ke Google. Ya, dari ini kita akan langsung masuk ke dalam homepage-nya. Jadi setelah login, kita akan masuk ke dalam homepage dan ada beberapa cara untuk menjadwalkan memulai meeting Zoom. Jadi yang pertama itu adalah dengan new meeting, yang artinya meetingnya akan langsung dilakukan sekarang. Jadi setelah masuk, ini ruang meetingnya. Kita bisa mendapatkan meeting linknya dari ini, sudut kiri atas, klik tanda ini yang warna hijau, dan ini adalah link Zoom-nya. Jadi ini bisa langsung diklik copy link, dan link ini bisa dibagikan ke teman-teman lainnya yang akan ikut meeting ini, misalnya melalui WhatsApp, Zoom, like WhatsApp, email, dan yang lain sebagainya. Oke, jadi ini saya coba ini cara pertama. Cara kedua, kita bisa menjadwalkan meeting. Jadi misalnya meetingnya bukan hari ini, atau misalnya malam ini, atau besok, atau minggu depan. Jadi kita bisa menjadwalkan meeting untuk kedepannya. Jadi kita bisa klik schedule, yang artinya menjadwalkan. Dan kita akan masuk ke dalam detail schedule meetingnya. Jadi kita bisa ganti, yang pertama adalah topik meeting, misalnya judul meetingnya kita bisa ganti untuk meeting untuk pembahasan event 17-an misalnya. Maaf. Dan kapannya misalnya besok jam 10 malam. Oke. Durasinya kan kalau untuk jadi durasinya akan berbeda tergantung dengan tipe akun Zoom-nya. Jadi kalau misalnya akun Zoom adalah akun Zoom biasa, paling lama kita hanya bisa melakukan selama 40 menit kalau misalnya partisipan di dalam meeting itu lebih dari 2 orang. Kalau misalnya partisipannya cuma saya dengan teman saya satu lain, hanya 2 orang, itu tidak ada durasi meetingnya. Jadi tapi kalau misalnya seperti akun saya yang premium, ini tidak ada batas waktu. Saya bisa melakukannya untuk 1 jam, 2 jam, dan sebagainya. Ya, dan itu perbedaannya dari akun Zoom biasa dan akun premium. Lalu saya ingin melakukan meeting selama 1 jam. Terus ini saya bisa generate automatically. Passcode ini misalnya bisa diganti menjadi ini adalah passcode kalau misalnya mereka mau masuk ke dalam meeting kita, harus kasih tahu passcode-nya, misalnya saya tulis Indonesia. Ya. Waiting room itu artinya akan membuka ruang tunggu yang partisipan akan masuk ke dalam ruang tunggu itu sebelum masuk ke dalam meeting kita. Dan yang terpenting adalah mungkin dari advanced options adalah mute participants upon entry, yang artinya kita akan mematikan mic para peserta saat mereka masuk ke dalam meeting kita, karena mungkin kita tidak mau adanya tiba-tiba suara yang tidak ingin didengarkan pada saat meetingnya baru mulai. Jadi kita bisa centangkan agar semua mic partisipan bisa dimatikan. Jadi setelah semuanya selesai, kita bisa klik save, dan ini akan lagi di schedule, dan ini akan keluar, dan kita bisa copy informasi linknya dan meeting passcode-nya dan semuanya
copy di sini, dan ini juga bisa dibagikan ke teman-teman yang akan ikut serta dalam meeting ini. Jadi misalnya saya beritahu kepada teman-teman saya. Ya. Jadi setelah itu kalau misalnya sekarang sudah hari H meetingnya, kita bisa cari meeting yang kita sudah schedule di bagian ini, bagian atas di meetings. Lalu ini sudah muncul di sini. Jadi untuk besok kita ada meeting ini jam 10 malam sampai jam 11 malam. Jadi kita bisa langsung, misalnya sekarang sudah waktu meetingnya, kita bisa langsung start the meeting. Oke, jadi sekarang saya sudah masuk dan saya sedang menunggu teman-teman yang lain untuk masuk ke dalam meetingnya. Oke, jadi sekarang kita sudah bisa lihat siapa saja yang, karena tadi saya membukakan ruang tunggu, jadi semua partisipan yang klik link tersebut akan dimasukkan ke dalam waiting room dulu. Jadi ini artinya waiting room. Ya, jadi kita sudah bisa melihat dua teman saya, Aldo dan Adi, dan mereka sekarang sudah di waiting room. Jadi saya bisa mengirimkan chatting ke mereka kalau misalnya saya masih perlu beberapa waktu untuk melakukan hal-hal yang lain. Saya bisa message mereka, tinggal klik message ini, terus saya akan tulis mohon tunggu 5 menit lagi. Oke, gitu. Jadi kalau misalnya semuanya sudah selesai, sudah beres, kita sudah ready untuk memasukkan semua orang, kita bisa klik ini. Jadi saya bisa admit, yang artinya mengizinkan Aldo masuk ke dalam ruangan meeting ini. Jadi saya klik admit. Saya juga akan izinkan Adi masuk ke dalam. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai satu fitur security, yang artinya kalau misalnya kita melihat ada nama yang kami tidak kenal, mungkin agak ada baiknya untuk tidak mengizinkan sembarang orang untuk masuk ke dalam meeting ruangan kita.